hidup kami ini, hati kami. Kami ingin bawa di hadapan-Mu hari ini. Kau Tuhan yang luar biasa. Kau Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu ajaib. Anugerah-Mu ajaib. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Sampaikan hati-Mu lagi kepada kami. Demi nama Tuhan Yesus. Amen, 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 amen. Saya masih ingin ajak Anda lihat di 1 Samuel 15 tadi. Sebelum kita lanjutkan lagi, di ayat yang ke-11 kalimat yang terakhir. Maka sakit hatilah Samuel, dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Kepekaan terhadap apa yang Tuhan rasakan, itu kunci untuk orang dipakai Tuhan. Saya punya beberapa cerita dalam beberapa hari ini, saudara. Hari pertama waktu sekolah, hari Senin kemarin, saya baru pulang dari Australia. Malamnya saya ketemu dengan anak teman yang sekolah di Terang Bangsa. Dia cerita, pada waktu kelas pertama itu masuk, gurunya mempersilahkan siapa yang mau bicara, yang mau cerita. Dia dengar sebuah kesaksian yang aneh banget. Seorang anak bersaksi dengan menangis. Dia nangis keras. Dia berkata, aku ini 2 tahun tidak sekolah. 2 tahun tidak sekolah. Tapi yang membuat dia menangis, bukan semata-mata karena hari itu dia bisa sekolah lagi. Dia berkata ketika orang tuanya habis keuangannya dan memaksa anaknya berhenti sekolah karena keadaan keuangan. Kita mengerti dalam kehidupan sehari-hari itu sangat mungkin sekali terjadi. Saudara tahu seringkali pendidikan adalah ajang untuk mencari keuntungan. Saya baru dengar cerita menyedihkan banget. Anak TK, orang tuanya terlambat bayar uang sekolah. Disuruh pulang. Saya nggak bisa kebayang itu anak akan berkata, tidak ada orang anterin dia, di-drop oleh orang tuanya pergi. Kepala sekolahnya lihat datanya, dipanggil, kamu pulang. Perempuan. Jalan kaki sendiri, coba pulang ke rumah. Apa salah anak itu, sehingga hukumannya jatuh ke anak itu? Kadang-kadang saya berpikir, orang bisa begitu kejam. Begitu kami buka sekolah, beliau ini termasuk yang paling marah dengan saya. Tapi, yang tadi saya ceritakan, bukan itu sih. Anak ini ketika orang tuanya 2 tahun lalu habis-habisan. Sehingga berkata, nah aku nggak bisa nyekolahin kamu. Karena pendidikan kita tidak pernah mau bisa mengerti bahwa bisa terjadi orang itu nggak punya uang sama sekali. Sistemnya sudah berkata harus bayar. Dia nangis dengan Tuhan. Dia teriak dengan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku mau sekolah. Anak seusia begitu, dia teriak. Dia tahu semua temannya, saudaranya semua sekolah. Dan dia bilang, aku mau sekolah. Saudara tahu, Tuhan ngomong begini, nah, 2 tahun lagi, kamu sekolah. Yang membuat saya shock itu adalah ketika kemudian dia berkata hari itu, Tuhan itu tepat.
Tuhan tidak bohong. 2 tahun sekarang aku sekolah. Saya berpikir begini, saudara. Berarti di benak Tuhan, minimal 2 tahun lalu, sekolah ini sudah dia desain. Menurut saya, jeritan anak-anak Tuhan didengar Tuhan. Saya bahagia sih. Buat saya, ya, ini. Dan kita tidak, pilih nih saudara, kita ini tidak buat sekolah ini asal-asalan. Tiap yang diinterview itu ya, berat interviewnya. Yang dicek itu hatinya. Skillnya iya, tapi hatinya. Kita nggak berkata bahwa kita sempurna. Tapi kami tidak ingin ada guru bedain anak. Dan memperlakukan anak. Tidak seperti yang Tuhan mau. Saya tidak menjamin sempurna yang paling hebat. Tapi minimal buat saya bilang, ini kenyataan. Hal kedua kemarin terjadi. Selesai kebaktian, ada seorang ibu datang ke saya. Dia bilang begini, Pak, saya mau cerita. Saya tidak pernah yang namanya dapat penglihatan. Tapi beberapa hari yang lalu saya dapat penglihatan. Saya pikir itu halusinasi. Khayalan saya. Tapi hari ini saya berani bilang. Itu penglihatan. Pak. Ibu lihat apa? Dia bilang. Saya lihat. Ada kebaktian hari Selasa. Kok tahu? Ya tahu aja lihat itu. Kebaktian hari Selasa. Yang khotbah Bapak. Saya pikir nggak mungkin. Selasa mana ada kebaktian. Tiba-tiba dia tahu. Selasa ada kebaktian. Dia anterin anaknya sekolah. Dan dia ikut kebaktian. Yang membuat dia ingat betul penglihatannya. Dia berkata, aku lihat Bapak. Pakai baju yang sama. Persis baju yang Bapak pakai ini. Padahal saudara sebetulnya itu kemarin itu baju baru. Ada orang buatin saya baju. Tadinya saya mau pakai batik. Menit terakhir saya pikir. Seragamnya kotak-kotak. Gua punya baju kotak-kotak. Saya mau mendekat ke anak-anak. Saya pakai baju kotak-kotak. Kadang-kadang cara mikir itu pun saya bilang. Tuhan mengintervensi begitu rupa. Dia mau berkata, aku tahu. Hari itu kamu pakai baju ini. Aku mau beritahu ke ibu ini supaya kamu tahu bahwa hari itu aku yang mau. Tadi pagi saya ke sekolah. Saudara ngerti bahwa guru-guru kita ini cukup banyak yang peka. Dunia roh tuh ngerti. Jadi bukan cuma lihat anak liar, anak nakal. Ya lihat, ada spirit apa yang ganggu dan selalu lapor. Kita punya pendoa-pendoa canggih lah. Muterin gedung, doain gitu. Dan dari pagi, Saudara Budiono itu sudah muterin. Dia urapi satu persatu kelas-kelas itu. Pokoknya ini sekolah gaya sekolah Alkitab kok saudara. Pokoknya luar biasa. Saya datang, saya lihat. Saya muter juga. Dari ujung ke ujung saya muter. Lalu saya berhenti di tempat, di paling belakang. Tempat anak playgroup dan playgroup itu di situ. Saya lihat anak-anak main ayunan. Happy sih, saya lihat ada anak yang nangis, nggak mau ditinggal orang tuanya. Saya ingat saya waktu kecil dulu, saudara. Jadi saya, itu memori semua kembali. Tapi tiba-tiba saya lihat pemandangan aneh. 2 anak, menurut saya mereka dari keluarga anak raja itu. Yang satu namanya Doni atau Dani. Doni. Mereka ada name tag-nya yang warnanya bunga-bunga gitu. Yang lebih pendek, dua-duanya kurus, yang lebih pendek. Saya lihat namanya Musa. Karena saya tertarik ini anak aneh. Yang lebih gede, gandeng, yang lebih kecil. Karena Musa ini nangis terus. Bilang hati.
Musa kok nangis ya? Si Musa. Musa nangis. Saya coba deketin, kenapa? Dia diam aja lihat saya sampai bingung nangis. Terus dijajak jalan sama si Doni, saudara. Si Doni ini lebih tinggi, mungkin lebih tua umurnya. Baik, si Musa digandeng terus. Rasanya bukan adik kandungnya sih, mungkin teman sekampungnya. Digandeng ke sana kemari, ke sana kemari. Dan gurunya coba untuk deketi. Lalu kemudian gurunya datengin kami berkata gini. Saya tanya kenapa Musa menangis. Dia bilang, malu Pak. Kenapa malu? Mungkin seperti yang lain, nggak biasa. Enggak. Sebab Musa bilang, cuma dia yang tidak punya sepatu. Saya lihat pakai sendal jepit. Saya lihat di daftar namanya. Tahu namanya siapa? Musa Al-Fateh. Saudara ngerti dari namanya. Musa Al-Fateh. Gurunya ngomong gini. Pak, saya punya anak sebaya ini. Dan punya sepatu. Boleh tidak sepatu anak saya? Kasihin dia saja. Saya bilang boleh. Saya suka, saudara. Lihat sebuah fragmen drama hidup orang itu ya. Kayak begitu. Saya lihat satu lagi pakai sendal, pakai kaos butut, main pelorotan. Saya ngomong sama Pak Budiono, itu kenapa ya? Ya, memang nggak punya. Belum ini masuk mendadak dan belum diberi seragam. Ya, ini Al-Fateh lain ini. Sendal jepit juga, saudara. Memang tidak banyak. Tapi itu ada. Saya suka sih. Ketika gurunya tidak berkata, mesti pakai sepatu, pulang pakai sepatu, pulang. Bisa ngerti gitu loh. Bukan karena dia nggak mau pakai sepatu. Dia nangis karena tidak bisa pakai sepatu. Dan tidak punya sepatu. Saya lihat banyak pemandangan hari ini, saudara. Saya lihat mobil mewah melintas. Saya lihat seorang bapak dengan Mercedes-Benz-nya nganterin anaknya masuk. Tepat di belakangnya, satu bapak sudah renta tua, dia naik sepeda, dia boncengin anaknya. Buat saya, ya itulah kehidupan. Itu kehidupan. Masing-masing berjuang untuk mencapai apa yang mau dicapai masa depan. Tapi saya mau berkata, saya lihat Tuhan sih di situ. Saya senyum, saya bilang Tuhan, ajaib. Hidup orang disentuh begitu rupa. Anugerah. Kita ini, saya bukan orang gila yang buang-buang duit, saudara. Sama sekali tidak. Kami juga tidak punya mesin cetak uang. Sejujurnya itu hari demi hari ada saat-saat mesti beriman. Bayangin saya hitung dalam 6 bulan ini. Saudara tahu departemen yang kita ada untuk pelayanan. 22 departemen. Satu gereja. 22. Dan sebagian besar itu menghabiskan dana banyak banget. Tapi kalau saya lihat apa yang terjadi ya. Saya bilang Tuhan, gak mungkin lah. Kalau bukan Tuhan gak mungkin. Saya lihat, sampai saya pulang tadi ke sini, Al-Fateh masih nangis sih saudara. Doni masih gandeng Al-Fateh kemana-mana. Cuma saya tahu bahwa besok Musa Al-Fateh akan pakai sepatu. Nah, saya berharap besok dia tidak nangis lagi. Tapi itu kenyataan. Kadang-kadang hanya butuh satu sentuhan kecil ekspresi kasih. Kita ini selalu berpikir untuk buat hal-hal yang besar. Baru kita diperkenan oleh Tuhan. Saya nggak yakin begitu. Setiap orang punya kapasitas. Ya. Kalau Anda diberi kepercayaan besar, saudara akan melakukan banyak hal yang besar.
Cuma tanggung jawabnya besar, tekanannya besar. Semuanya jadi berat, bebannya dan sebagainya. Saya ke Australia 5 hari, pas winter saya bilang, aku mau mendinginkan kepalaku sebentar. Jadi saya keluar dingin-dingin, pulang flu saya saudara malah. Nggak juga dingin kepala saya. Karena pressure-nya banyak. Tapi itu bagian dari konsekuensinya. Bagian dari konsekuensi. Tapi ada orang-orang seperti guru ini, lihat begitu, keluar hatinya berkata, aku masih bisa beliin anakku sepatu. Dan dia bilang, anakku sudah nggak cukup sepatu itu. Tambah gendut. Tapi akan cukup buat anak ini. Besok aku bawain sepatu. Anda akan lihat mami-mami dengan pakaian fancy di situ. Anda akan lihat ibu-ibu sederhana duduk di bawah. Nungguin. Satu ibu, saudara. Sederhana sekali. Rumahnya jauh banget. Itu kalau naik angkot, mungkin berhenti butuh setengah jam lebih. Semarang nggak terlalu gede ini. Tapi dia naik sepeda. Jauh banget. Itu kalau naik sepeda, saudara. Dari ujung ke ujung, saudara. Genep 6 bulan. Atlet lah pasti. Jauh. Ini ibu nggak terlalu muda. Sudah nggak terlalu muda lagi. Dia gandeng anaknya sekolah playgroup. Ketemu dengan istri pendeta kami. Dr. Lisha itu istrinya Pak Hengki. Ngobrol berdua. Ini ibu biasa. Ini ibu dokter. Lalu ketemu di situ. Dan dia cerita, anakku ini mau tak sekolahin di tempat lain. Yang lebih dekat. Gak mau. Dia ngomong gini, Bu, sekolah-sekolah itu tidak ada Yesus. Aku mau di sekolah itu yang ada Yesus. Jadi dia bilang, demi Yesus ini, katanya, aku naik sepeda dari ujung ke ujung, supaya anakku sekolah yang ada Yesusnya. Saya nggak habis pikir loh, saudara, dengan itu. Ya kami hanya punya bis 4 sih. Saya pernah bilang saya harap saya punya 20. Sekarang saya berubah pikiran 40, saudara sekarang. Karena makin banyak orang. Dengerin baik-baik, saudara. Anda bisa nyentuh hidup orang seperti yang Tuhan mau. Yang di sini rasamu beda, saudara. Uang tidak bisa gantikan dengan itu. Nggak bisa. Nggak bisa. Saya lihat, saya bilang, Tuhan, ajaib ya. Ajaib. Saya jalan masuk ke tempat anak-anak yang full English program. Kita join dengan sekolah namanya Waverley di Melbourne. Itu one of the best di Australia, di daerah Victoria. 2 anak kecil keluar. Good morning. Ya, begitu. Goodness. Anda yang lihat anak-anak lagi dibangun. Sesuatu sedang dimasukkan dalam hidup mereka. Saudara, mari kenali hati Tuhan. Lalu Anda akan melayani dengan passion, dengan hati. Bukan dengan hitungan. Kalau saya ngitung secara uang, saudara, tidak akan pernah saya buat. Nggak akan pernah saya buat. Mungkin lah. Ngapain? Ada yang bilang, Pak, Bapak buat sekolah untuk anak Bapak. What? Buat anakku 2 orang, 3. Yang pertama sudah hampir selesai, tahun depan dia kuliah. Tapi yang 2 saya buatin sekolah dengan biaya begitu gede hanya untuk 2 anak saya. Apa? Tidak ada masalah mereka. Tahun ini mereka naik dengan nilai bagus. Nggak ada. Saya nggak cukup gila loh, saudara. Ngorbanin semuanya demi 2 anak saya. Gila. Nah. Orang yang tidak tahu saja apa yang di hati ini yang sedang Tuhan kerjakan. Nah, kalau saudara orang tua murid, Anda keluarga menengah ke bawah sederhana, saudara akan ngerti betul apa yang saya maksudkan.
Satu ibu minta tolong ke kami. Dia anaknya sekolah di sekolah lain. Uang gedungnya belum lunas, masih kurang, belum bayar. Uang sekolah 6 bulan belum kebayar. Sekarang pamit mau pindah sekolah, nggak boleh. Kecuali semua ini dilunasi. Dia berkata, saya nggak bisa ngelunasi. Ya kalau gitu jangan pindah. Tiap bulan tambah dihitung terus utang. Ujungnya apa? Ya anak ibu kena tidak dapat rapor. Saudara tahu dilemanya kehidupan, saudara. Kita tidak pernah dipanggil untuk memberikan jawaban atas semua persoalan. Tapi biarkan hidup kita itu memberikan sentuhan tertentu dalam hidup yang begitu pelik dan begitu mengerikan. Saya beritahu saudara, itu akan menghasilkan perbedaan yang luar biasa. Samuel sakit hati. Bukan karena dia sakit hati. Dia rasakan apa yang Tuhan rasakan. Kesakitan, kecewanya Tuhan dia rasakan. Seandainya di tengah-tengah kita, orang-orang yang bisa merasakan yang Tuhan rasakan. Hidup Anda akan membuat perbedaan yang luar biasa. Di luar ada begitu banyak Al-Fatih yang tiap hari nangis. Saya cerita lagi sebuah kenyataan. Kurang beberapa minggu, waiting list kami itu banyak, puluhan saudara. Untuk masuk itu puluhan. Waiting list banyak. Kurang 1 atau 2 minggu sebelum dimulai sekolah. Saya ngomong apa adanya saudara. 20 anak mengundurkan diri. 20. Kita cek loh. Siapa mereka yang mundur bareng-bareng loh. Mundur 20 anak. Anda tahu? Ternyata itu semua anak yang kita beri beasiswa penuh. Yang sampai bisnya jemput dari tempat mereka. Dibawa ke sekolah gratis. Dikasih seragam gratis. Nanti kasih kupon makan siang gratis. Tidak bayar apa-apa. Mundur. Setelah diperiksa, dicek, tanya kenapa. Mereka keluar langsung 20 masuk dalam hitungan sejam, saudara. Karena yang antri banyak sekali. Saudara tahu kenapa mereka mundur? Orang tuanya maksa mereka tidak sekolah. Kenapa? Ngemis. Sebab anak-anak ini adalah income tambahan buat hidup keluarganya. Kenyataan. Income tambahan. Kalau anakku berhenti ngemis, kalau anakku berhenti jadi pemulung, sekolah buat apa? Dia bilang, hidup ini ya begini aja. Yang penting cari duit. Cara paling gampang, ngemis. Padahal semua disediakan. Mau marah dengan siapa? Tapi ini kenyataan. Mungkin kami harus buat rumah singgah di dekat situ. Itu masih bisa jangkau mereka-mereka yang seperti itu. Kita ada 16 rumah singgah. Saya pernah kunjungi satu di antaranya. Ada seorang ibu gendut sekali badannya. Hitam gendut, lagi nungguin anaknya. Si anak itu seharusnya kelas 1 atau kelas 2 SD. Tapi nggak di sekolah ini. Nggak punya duit. Semua begitu. Untuk makan susah, Pak. Apalagi sekolah. Rumah singgah itu kan ngajari baca tulis juga. Di samping ngajari untuk orang kenal dengan Tuhan. Terus diajari sama gurunya, sama pembinanya itu. Gambar mobil-mobilan. Bisa. Ibunya seneng banget. 2 ibu lagi datang, pengen lihat. Dia ketawa-ketawa, dia panggil, aku bisa gambar mobil-mobilan. Bayangkan saja. Kalau Anda mau tahu, di bawah itu seperti itu. Dan Yesus mengasihi mereka. Anda tidak akan pernah terima kepercayaan besar. Kalau engkau gak bisa nangkep hatinya Tuhan. Semua itu, kita
habiskan banyak banget. Bukan karena kita nyetak uang. Kita hanya mau lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sisanya kami percaya aja lah. Tuhan akan cukupi dengan cara Tuhan yang luar biasa. Baru sekolah 2 hari. Mata saya sudah lihat begitu banyak. Begitu kenyataan dalam kehidupan. Seorang ibu gendong anaknya. Dia pamit dengan saya. Pak, sekaligus ketemu nih Pak. Saya mau pamit. Pindah ke luar pulau. Karena suamiku pindah kerja. Terus dia bilang, aku suka loh Pak di sini. Aku anterin ponakanku sekolah. Mau nangis ya. Aku suka Pak di sini. Gak ada yang begini. Terus dia minta saya blessing, doain anaknya masih bayi. Dia gendong. Saya bilang Tuhan, kalau di mana-mana dia bisa temuin orang-orang yang bisa ngerti hatinya Tuhan. Saudara akan membuat perbedaan yang luar biasa. Hari Minggu pagi dan sore, Anda akan dilayani oleh Bill Wilson. Ini orang melayani di daerah Brooklyn di New York. Saya pernah ke sana. Ada teman dari gereja kami pernah belajar di sana beberapa bulan. Hampir mati berkali-kali. Terakhir 3-4 tahun lalu ditembak. Robek sini. Masuk rumah sakit. Masih hidup sampai sekarang. Orangnya hidupnya diabdikan habis untuk anak-anak jalanan dan gelandangan di sana. Sekolah minggunya terbesar di dunia. Mungkin hampir 15.000 kan. Mak saya pikir-pikir nanti sudah lagi Pak Victor lebih gede dari Bill Wilson. Karena dia buat terakhir sudah hampir 8.000. Itu dari keluarga-keluarga, saudara sepupu kita. Anda bisa bayangin betapa ajaibnya Tuhan kita. Kalau hidup anak-anak ini dijangkau, akan luar biasa. Saudara, ini kenyataan sih dalam kehidupan kita. Saya suka lihat fragmen-fragmen dari hidup orang. Saya belajar untuk mengenal seperti Tuhan mengenali kita. Dia lihat bagian demi bagian dari kehidupan ini. Saya sungguh berdoa, Anda dan saya jadi orang-orang yang ngerti hatinya Tuhan. Apa sih kalau hidup kita ini hanya diisi dengan ngomongin, jelekin orang, mengkritik, tapi kita nggak berbuat apa-apa. Biarkan seperti lagunya Don Moen tadi. I just want to be where you are. Aku hanya mau ada di tempat di mana engkau berada. Nanti sore kita teruskan lagi. Tapi saya berharap siang ini hatimu untuk Bapak Tuhan. Kalau ini kuat dalam hidup saudara, sesuatu akan terjadi. Amen saudara. Ayo berdiri sama-sama. Ambil waktu aja beberapa menit, semua sembahyang pribadi demi pribadi. Minta hati ke Tuhan.